Oke guys, so welcome back to our channel Independent Trading. Kali ini kita akan melanjutkan beberapa transaksi pencatatan akuntansi derivatif dan lindung nilai dari yang konten sebelumnya untuk penghantar transaksi akuntansi derivatif dan lindung nilai. Sekarang kita akan masuk ke beberapa lebih lanjut ke beberapa transaksi terkait tentang cash flow hedge ataupun fair value hedge, dan di sini akan sedikit berbeda karena akan ada option kontraknya. Kalau yang di konten sebelumnya kita bahas forward kontrak, sekarang akan ada option kontraknya ya. Sebelum kita akan bahas lebih lanjut, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Oke guys, sekarang kita akan lanjutkan bahasnya. Yang pertama itu diasumsikan misalkan company menandatangani kontrak, ini option ya, tanggal 15 Januari 2020. Kontrak cost-nya adalah sebesar biaya mitigasi risikonya sebesar $1.000 yang didapat dari $1 per galon dikali dengan 100.000. Ini adalah option, berbeda dengan forward contract ya. Kalau option kita membeli suatu fitur untuk kita gunakan kalau di bawah kita sudah ada kita sebagai buyernya sudah bayar option kontrak ya, bukan bayar barangnya, tapi bayarnya kita sudah bisa menjual kepada si sellernya. Kemudian kalau di atas kita berhak menjual kepada market, tapi jangan lupa ada biaya opsinya per galon sebesar $1. Nah, ini adalah fuel contract option, cash-nya out sebesar 1.000 ya, akibat kita melakukan penandatanganan kontrak untuk masuk ke dalam kondisi uncertainty ke depan ya. Company prepares quarterly report. Jadi jangan lupa bahwa pencatatan ini harus dipantau pergerakannya sesuai dengan harga marketnya ya. Nah, sekarang diasumsikan apabila harganya menjadi 1,25, maka berapa sih yang sebetulnya harus kita bayar? Sebesar 24.752 ya. 1,005 itu sangat dimungkinkan itu adalah discount rate akibat time value of money dengan pangkat 2 karena 2 bulan ke depan ya. Nah, sekarang kita lanjutkan, tapi jangan ini actual payment-nya baru dibayar 2 bulan kemudian sebesar 24.752. Kita akan lakukan pencatatan, tapi jangan lupa pada saat pencatatannya dicatat sebesar 23.752. Kenapa tidak 24.752? Karena di debit tanggal Januari 15 kita sudah mencatat sebesar $1.000 ya. Kalau kita tambahkan nanti menjadi 25.752, which is itu jadi nggak make sense karena perhitungan harga fair value-nya adalah 24.752. Jadi debit ketemu debit dijumlahkan harus 24.752. Sehingga harga pencatatannya adalah kita mencatat di harga 23.752 debit, kemudian OC-nya sebesar 23.752. Nah, kita lanjut, ternyata di tanggal 31 Mei 2020 transaksinya selesai di harga 1,30. Fuel marketnya ternyata menjadi 130. Value of inventory kita naik dan kita mencatatnya sebesar 130.000 karena ini sudah tanggal akhir. Cashnya sebesar 130.000 di kredit ya. Nah, kemudian kita akan mencatat cash di debit sebesar 30.000 akibat harga di atas dari harga kesepakatan kita adalah harga kesepakatan kita adalah $1 per galon ya, dan sekarang harganya menjadi 1,30, artinya akan ada $30 per galon yang itu menjadi keuntungan kita menjual di market, sehingga kita mendapat cash di debit sebesar 30.000 ya. Jadi teman-teman perhatikan di dua konten sebelumnya bahwa kalau option kontrak pada saat harga below kita menjual kepada seller atau yang menawarkan forward kontrak tadi, kalau di atas harga market kita boleh menjual kepada pasar. Pada saat kita menjual ke pasar, maka akan ada keuntungan sebesar 30.000, tapi keuntungan 30.000 ini masih terikat pada harga ataupun kontrak option tadi ya. Jadi jangan khawatir pada saat kita berada di atas harga dari kesepakatan, maka kita boleh menjual kepada market ya. Cashnya sebesar 30.000 di debit, fuel kontrak opsinya 24.752 ya. 24.752 itu untuk menutup yang di debit tadi 1.000 ditambah 23.752, kemudian OC-nya di 5248 di kredit ya. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali untuk transaksi fair value hedging forward contract. Diasumsikan 1 Januari 2020 company setuju untuk mendelivery 1.000 liter oil dengan harga $15 per liter ya. Itu harga 1 Januari 2020.
hanya untuk merimain kembali bagaimana cara bekerjanya. Apabila market price-nya menjadi 14 di bawah, maka company akan menerima bentuk perlindungan sebesar $1. Dan apabila market naik ke 17, hati-hati perusahaan dirugikan karena akan kehilangan opportunity cost sebesar $2. Kita tidak mampu menjual barang kita di harga market sebesar 17 karena kita terikat kontrak di 15, sehingga company harus membayar spekulator sebesar $2 per liter, ya. Kita lihat transaksinya 31 Maret 2020, diasumsikan market price oil itu adalah $13 per liter. Company experience unrealized gain sebesar 15 dikurangi 13 kali 100.000, ya, ataupun 200.000. Tapi 200.000 ini masuk ke dalam dibagi dengan discount rate dipangkatkan 3, ya, karena discount rate time value of money pangkat 3 adalah sisa bulannya, sehingga forward contract di debitnya menjadi 197.030, unrealized gain on forward contractnya sebesar 197.030, ya. Kenapa dia menikmati gain? Karena harganya sekarang menjadi below dari kesepakatan kita di 15 ataupun harganya menjadi 13. Unrealized loss on firm purchase commitment-nya sebesar 197.030, firm purchase commitment-nya adalah sebesar 197.030, ya. Ini pencatatannya untuk 197.030, ya. Nah, kita lanjut lagi di bawahnya. 30 Juli 2020 kontraknya selesai pada saat market price of oil adalah sebesar 14,5. Cashnya adalah 50.000 di debit, unrealized loss-nya 147.030, forward kontraknya kita close di 197.030 sesuai dengan transaksi yang sudah terjadi di atas, kita close. Kemudian firm purchase commitment-nya 197.030, oil inventory-nya sebesar 1450, ya, karena sekarang harganya menjadi 14,5 dikali dengan 100.000, cash-nya adalah 1.500.000, unrealized gain-nya on firm itu adalah on firm atas purchase contract itu adalah 147.030, ya. Ini adalah bentuk pencatatan terakhir di tanggal 30 Juni akibat kita harga naik menjadi 14,50 dari yang sebelumnya kita catat di harga $13 per liter, ya. Dan harga kesepakatan kita jangan lupa di $15 per liter, ya, $15 per liter harga kesepakatan kita. Nah, ini adalah kembali lagi di tanggal 30 Juli 2020 untuk menutup forward kontrak kita. Jangan lupa forward kontraknya di 197.030 ini debit ketemu dengan kredit, ya, ketemu dengan kredit. Kemudian firm purchase commitment-nya 197.30, oil inventory-nya 1450, 14,5 dikali dengan 100.000, cash-nya kita terima 1,5. Kenapa? Karena $15 kesepakatan kita yang kita jual. Kemudian unrealized gain on firm untuk purchase commitment-nya adalah 147.030, ya. Nah, ini jadi kurang lebih teman-teman bagaimana pencatatan kita untuk akuntansi derivatif dan lindung nilai. Yang kedua, stay terus di channel Independent Trade.